Alleluia, 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 alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, acum și de-apurul, și domnește de-apurul, Dumnezeu domnește de-apurul, aleluia, aleluia, e domnator, domnește de-apurul, aleluia, aleluia, Dumnezeu domnește de-apurul, aleluia, aleluia, e domnator, domnește de-apurul, aleluia, aleluia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita menggunakan liturgi bentuk keempat dalam Minggu Trinitas, yaitu untuk mengingatkan perjuangan hidup gereja sepanjang masa. Dalam perjuangan itu Allah menyertai gerejanya. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yang bersujud
Kita memulai ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Litani pengakuan. Kasihinilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kerumunan bersorak-sorak kembali. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan nas Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini tanggal 22 Agustus 2021 diambil dari Mazmur 84 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Akan kami bacakan demikian dengan perikop rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu dari pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadapan kekudusan-Mu yang kudus. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Engkau perkenankan kami hari ini memasuki hari yang baru ini. Kami sangat bersuka cita atas semua ini Tuhan. Karena kami datang kepada Tuhan menyembah muliakan Tuhan, bahkan saat ini kami ingin mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Kuasailah hati pikiran kami semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing pada saat ini. Sehingga kami mampu memahami firman-Mu dengan baik, bahkan mampu melakukan itu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini untuk menyampaikan firman-Mu Engkau urapi, sehingga apapun yang kami sampaikan pada saat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah minggu ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis hari ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai ayatnya yang ke-71 dengan perikop pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes, secara khusus dalam nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, ingin meyakinkan pembacanya agar percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang kudus dari Allah. Pengakuan Petrus tentang siapa Yesus itu adalah, "Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Kata percaya diterjemahkan dari kata Yunani pisteo, artinya mempercayakan diri atau memberi diri sepenuhnya. Ibarat seorang bayi yang percaya sepenuhnya kepada ibunya. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang mempercayakan dirinya, hidupnya, keluarganya, dan semua aspek kehidupannya kepada Yesus. Sedangkan tahu diterjemahkan dalam bahasa Yunani ginesko, artinya mengenal dengan pasti. Oleh karena itu Petrus mau mengakui bahwa mereka atau murid-muridnya bukan hanya mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan Yesus, tetapi juga mereka mengenal dengan pasti siapa Yesus itu dalam kehidupan mereka. Kalau kita mengaku percaya kepada Yesus, maka pengakuan itu menuntut kita untuk mengenal siapa Yesus. Mengenal Yesus berarti tahu pasti bagaimana Yesus itu, bagaimana ajarannya, seperti apa hatinya, dan apa yang Ia kehendaki bagi kehidupan kita, di mana kita menjalani hari-hari kehidupan kita di dunia ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Petrus bersama murid yang lainnya tidak mau meninggalkan Yesus. Walaupun perkataan Yesus dikatakan sangat keras dan banyak orang meninggalkan Yesus, bahkan ada murid-murid yang lain pun meninggalkan Yesus. Tetapi ke-12 murid Yesus pada saat ini tidak mau meninggalkan Yesus. Mengapa mereka dikatakan pada saat ini tidak mau meninggalkan Yesus? Karena mereka telah percaya dan mencintai Yesus dengan luar biasa. Bagi mereka Yesus lebih daripada segalanya. Oleh karena itu ketika Yesus menantang mereka untuk meninggalkan Dia, Petrus menjawab, "Kepada siapakah kami akan pergi?" Kata-kata Petrus pada saat ini ingin mengatakan kepada Yesus bahwa mereka hanya ingin bersama dengan Yesus. Mereka sudah mengenal Yesus. Mereka sungguh-sungguh percaya dan tahu siapa Yesus itu. Dari perkataannya, dari perbuatan yang Ia lakukan, luar biasa mereka alami. Karena itu sekalipun mereka dikecam, ketika mereka mengikuti Yesus, mereka tidak mau meninggalkan Yesus. Walaupun mereka menghadapi begitu banyak pencobaan, mereka akan tetap setia kepada Yesus. Yesus adalah hidup bagi murid-muridnya. Perkataannya adalah perkataan yang kekal, perkataan yang tidak pernah sia-sia. Perkataan yang diungkapkan oleh Yesus kepada semua manusia selalu memberikan suatu jaminan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, setiap kita yang percaya kepada Yesus dan meyakini bahwa hidup kita telah diselamatkan oleh kuasa Yesus Kristus melalui kematiannya, kebangkitannya, kita harus belajar untuk hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti bagaimana setia kepada Yesus dalam segala hal kehidupan kita. Terutama ketika kita menghadapi begitu banyak pergumulan-pergumulan kehidupan saat ini. Ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, yang satu pun manusia tidak tahu kapan ini berakhir dalam kehidupan kita. Kita semua merasakan segala sesuatunya sungguh-sungguh terbatas ketika kita beraktivitas. Ini mengingatkan kita, semua manusia, bahwa hidup ini tidak pasti. Hidup ini rapuh dan begitu singkat. Seluruh umat Tuhan berseru dalam keresahan, kekecewaan, ketakutan, kehancuran. Seraya berharap supaya penyakit, penderitaan, kematian ini bisa berakhir. Kita semua tahu yang mampu mengakhiri semua ketakutan, semua keresahan, penyakit dan kematian ini adalah kuasa kasih Yesus Kristus. Karena itu kita harus bersama-sama menyatakan pengakuan kita. Seperti halnya dilakukan oleh Petrus pada saat ini. Mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah yang kudus dari Allah. Ia adalah Tuhan kita, penebus dari segala dosa kita, yang memberikan kita hidup dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau selalu mengasihi kehidupan kami. Suasana saat ini ketika kami merindukan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan, Engkau hadir bagi kami, Engkau berbicara bagi kami. Sehingga iman kami pada saat ini dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi berbagai macam tantangan pergumulan hidup
yang kami rasakan pada saat ini. Kami sangat bersyukur dan terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan terima pada saat ini Tuhan. Mampukanlah kami mewujud nyatakan semua firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, di mana-mana kami ditempatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu memakai, memberkati setiap utusan gereja-Mu untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu. Baik itu dari pendeta, diakon, guru agama, penginjil, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, bila kami kuasa-Mu, mampukanlah kami selalu melakukan pelayanan dengan baik. Suasana saat ini Tuhan Yesus, kami bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena selalu memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi umat-Mu. Ketika minggu ini, bulan ini, saudara-saudara kami diberikan oleh Tuhan pertambahan usia mereka, keluarga Kristen-Mu berbahagia melaksanakan ulang tahun perkawinan mereka yang Tuhan berkati. Kami ingin Tuhan Yesus Engkau memperlengkapi sukacita dan kebahagiaan mereka semua pada saat ini, supaya mereka tetap diberikan umur panjang, sehat, kuat, sukses berhasil dalam segala tugas pekerjaan mereka. Keluarga mereka, kami sebagai umat-Mu Tuhan, selalu merasakan damai dan sejahtera yang Tuhan anugerahkan dalam setiap keluarga kami. Kami bersukacita, bersyukur Tuhan ketika Engkau menghadirkan anak-anak kami di tengah-tengah keluarga Kristen-Mu. Atas kelahiran mereka kami yakin percaya memperlengkapi kebahagiaan kami. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, sehingga bertumbuh berkembang dengan baik, menjadi anak pintar, pandai, cerdas, anak yang membanggakan, anak yang takut akan Tuhan. Ketika pada saat ini keluarga Kristen-Mu sangat mendambakan kehadiran anak yang mereka cintai di tengah keluarga mereka, kami yakin percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menghadirkan anak yang mereka dambakan pada saat ini, sehingga mereka berbahagia atas kasih karunia Allah yang memperlengkapi kebahagiaan kehidupan mereka. Kami pada saat ini Tuhan Yesus berdoa bagi saudara kami yang berduka cita. Apakah mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai? Karena pergumulan hidup yang lainnya, kami yakin percaya Tuhan Engkau selalu hadir bagi mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka menghadapi melewati semua ini dengan baik. Begitu juga Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang pada saat ini begitu banyak dalam keadaan sakit, di rumah mereka masing-masing, di rumah sakit, dan di mana-mana tempat pada saat ini. Kami ingin mereka selalu dikasihi oleh Tuhan. Mereka diberikan Tuhan kesembuhan, pemulihan, secara khusus pandemi COVID-19 pada saat ini yang sangat merajalela. Begitu banyak saudara kami yang sakit. Mereka diisolasi di rumah sakit, baik mereka di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami sangat mohon ikut campur tangan-Mu untuk memberkati mereka, memberikan mereka kesabaran, kekuatan, sehingga mereka tetap kuat dan mampu, yakin dan percaya ada Tuhan bersama mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dengan baik. Kami juga pada saat ini Tuhan berdoa bagi semua tim gugus tugas yang pada saat ini setia, bagaimana supaya mematikan mata rantai penyakit COVID-19 pada saat ini. Kiranya tugas pekerjaan mereka Tuhan berkati, sehingga apa yang kami dambakan, penyakit ini benar-benar diatasi dengan baik. Begitu juga Tuhan tim medis yang tidak pernah merasakan lelah untuk melakukan tugas pekerjaan mulia mereka, merawat semua orang dalam keadaan sakit. Berkati mereka semua Tuhan, lindungi mereka Tuhan, jaga mereka, pelihara mereka, buatlah mereka tetap sehat kuat. Biarlah melalui tugas pekerjaan mereka yang mulia ini, semua orang mendapatkan perawatan, kesembuhan dengan baik. Kami juga Tuhan menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami dimanapun saudara Engkau berkati. Secara khusus bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan Engkau berkati, sehingga bangsa negara kami ini hidup dalam keadaan aman, tentram, dan penuh dengan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Terutama pemimpin kami yang Engkau pakai, berilah mereka hikmat yang datang dari Tuhan Yesus, sehingga pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah ini semua mampu memimpin bangsa negara kami dengan baik. Terutama ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak berakhir pada saat ini, kami ingin melalui pemimpin-pemimpin kami ini mereka mampu mengatasi dengan baik dan dalam ikut campur tangan Tuhan di dalamnya. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa dan harapan yang kami nyatakan kepadamu pada saat ini, yang kami serahkan kepadamu sebagai juru selamat kami yang hidup,
yang setia mengajarkan kami berdoa bersama yang kami ucapkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur. Namun sebelumnya dengarlah nas pengantar untuk persembahan syukur kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau curahkan melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Jika kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah melalui firman-Mu dapat kami lakukan sesuai kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohon kiranya Engkau menyertai Ibu Pendeta yang telah menyampaikan firman, dan kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai ia dimanapun ia berada. Pakai ia seturut dengan kehendak-Mu saja, ya Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang telah hadir di rumah ibadah-Mu maupun oleh karena pandemi COVID-19 ini, sehingga beribadah di rumahnya masing-masing. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati setiap kami dan apapun yang jemaat-Mu kerjakan. Demikian juga kami mohon Engkau berkati mereka yang belum bisa beribadah pada hari ini. Jika mereka dalam keadaan sakit, biarlah Engkau beri kesehatan serta kesembuhan. Bagi mereka yang lemah, kiranya Engkau beri kekuatan. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan ini Tuhan untuk dapat dipergunakan memberitakan Injil-Mu serta menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janganlah
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengutusan dan berkat. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.